Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Dunia ini luasnya sekitar 510 juta kilometer persegi, 250 kalinya Indonesia. Di luasnya dunia ini banyak sekali negeri yang makmur rakyatnya, indah pegunungannya, megah perbukitannya, ranum buah-buahan serta pepohonannya, subur tanah-tanahnya, dan masih banyak sekali negeri yang indah. Dari Eropa hingga daratan Cina, dari India hingga ujung Papua, semuanya indah. Akan tapi dari banyaknya negeri yang indah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala justru memilih Jazirah Arab sebagai tempat landasan mendaratnya agama Islam? Padahal kita tahu Islam adalah anugerah terindah yang Allah berikan kepada umat manusia. Bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih tempat yang lebih baik daripada Jazirah Arab, yang indah pegunungannya, yang indah perbukitannya, yang megah lembahnya, yang ranum buah-buahannya, atau paling tidak yang subur tanahnya, ditumbuhi banyak sekali pepohonan dan juga rumputan. Tapi kenapa harus Jazirah Arab? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian boleh terkagum-kagum dengan salju yang turun di Eropa ketika musim dingin tiba. Kalian juga boleh terkagum-kagum dan menikmati hangatnya mentari di Hawaii sambil menikmati pantai yang putih pasirnya dan juga jernih airnya. Kalian juga boleh menjelajahi Jepang sambil menikmati musim semi yang banyak sekali ditumbuhi oleh bunga sakura yang cantik sekali. Tapi Jazirah Arab adalah di mana semuanya bermula. Dalam sebuah pertemuan di Indonesia, salah satu tokoh ormas terbesar yang ada di Indonesia, tidak akan saya sebutkan namanya, bertemu dengan Syekh Ahmad Thayyib, Grand Syekh Al-Azhar yang sangat legendaris. Dalam pertemuan itu, tokoh ormas ini mengatakan dengan lantang di hadapan Syekh Ahmad Thayyib. Dia mengatakan seperti ini. مهم شعار مهم اللي هو إسلام نusantara. bahwa الإسلام نusantara ليس مذهبا جديدا ولكن خصائص ومميزات مسلمين يسكنون في نusantara. Indonesia, Malaysia, Brunei ada semua Nusantara. اللي هو إيه الإسلام التوسط والتوازن والتسامح على أساس أخوة إسلامية أخوة وطنية أخوة إنسانية لا ضد الإكستريم ضد التشدد والتطرف بل ضد الإرهاب. هذا اسمه إسلام نusantara غير إسلام العرب. Kurang lebih beliau mengatakan di Indonesia terdapat Islam yang disebut sebagai Islam Nusantara. Islam Nusantara ini adalah Islam yang penuh dengan toleransi, Islam yang memerangi segala bentuk radikalisme dan terorisme. Islam yang disebut Islam Nusantara ini bukanlah Islamnya Arab dan juga bukanlah Islamnya orang Arab. Pernyataan tersebut membuat semua hadirin dan audiens tertawa terbahak-bahak. Maka Syekh Ahmad Thayyib menanggapi pernyataan tersebut dengan mengatakan demikian. على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. المداعبات اللطيفة، وفقط أنا أداعبه بأن الله لو علم أن أندونيسيا أهل لرسالته الخاتمة لما نزلت على محمد العرب. Kurang lebih beliau mengatakan, terima kasih atas perbincangan yang ringan ini. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu orang Indonesia mampu untuk mengemban risalah Islam terakhir ini, maka Allah tidak akan mengutus seorang Rasul terakhir berasal dari bangsa Arab. Namun faktanya, Allah, Zat yang Maha Tahu atas segala sesuatu, memilih seorang Rasul terakhir berasal dari bangsa Arab. Dan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala pula lah, bangsa Arab adalah bangsa satu-satunya yang mampu mengemban risalah terakhir, lalu mendakwahkannya ke seluruh penjuru dunia. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah
sebagai Rasul terakhir, Allah telah mengutus banyak sekali Nabi dan Rasul dari berbagai macam bangsa. Paling banyak berasal dari bangsa Bani Israel. Akan tetapi mereka diperintahkan Allah untuk mengajarkan ajarannya hanya kepada kaumnya saja. Tidak meluas sampai seluruh umat manusia. Tapi secara fantastis, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang Rasul terakhir, ternyata dia berasal dari bangsa Arab. Dan sebagaimana kita ketahui, bangsa Arab mampu untuk mendakwahkan ajaran agama Islam ini ke seluruh penjuru mata angin. Maka kalian semua tidak akan beriman sampai kalian beriman kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah adalah seseorang yang berasal dari bangsa Arab. Masya Allah. Pernyataan yang sangat halus, tapi menusuk. Membuat orang-orang yang menyerukan Islam Nusantara menggigil ketakutan. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas mengapa harus Jazirah Arab yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alasan pertama, karena bangsa Arab masih terpengaruh oleh dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah, Allah tidak menyuruh Rasul untuk mengenalkan tentang Allah, karena mereka masih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita tahu? Banyak sekali bukti-bukti. Yang paling dekat kita tengok Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Az-Zumar, Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Jika engkau Rasulullah Muhammad bertanya kepada mereka orang-orang Arab, siapa yang menciptakan langit, 7 lapis langit dan juga bumi, niscaya mereka akan mengatakan yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan contoh yang paling dekat adalah banyak sekali di kalangan orang-orang Quraisy sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka ada yang bernama Abdullah, yang artinya adalah hamba Allah. Tidak perlu jauh-jauh. Ayahnya Nabi Muhammad, beliau bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, yang artinya hamba Allah. Bahkan salah seorang pemuka Quraisy yang sangat memusuhi dakwah Rasulullah SAW, dia bernama Abdullah bin Rabi'ah, yang artinya hamba Allah. Kalau seandainya mereka tidak mengenal Allah, maka tidak mungkin mereka memiliki nama Abdullah. Ini menjadi bukti nyata bahwa bangsa Arab pada saat itu sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya adalah mereka selain meyakini Allah sebagai Tuhan, tapi juga mereka meyakini ada Tuhan-Tuhan selain Allah yang berhak mereka sembah. Maka inilah Rasulullah SAW ketika diutus, beliau mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan di antara akhlak yang harus disempurnakan oleh Rasulullah SAW adalah akhlak dalam beribadah, akhlak dalam berakidah, akhlak dalam bertauhid, akhlak dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul diperintahkan untuk menyempurnakan ajaran para nabi sebelumnya, bagaimana caranya berakhlak dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika bangsa Arab mengetahui hal ini, mereka tahu bahwa ini adalah kekuatan yang akan mengubah dunia selamanya. Alasan yang kedua, kenapa harus Jazirah Arab? Karena bangsa Arab dan Jazirah Arab terletak di padang pasir. Bangsa Arab tinggal di padang pasir, padang yang tandus. Mereka membangun kota-kota mereka di padang pasir yang sangat tandus, tempat yang dimana Persia dan Romawi, dua kerajaan adidaya yang sangat besar pada saat itu, tidak mau menengok Jazirah Arab sedikit pun. Kenapa? Karena mereka tinggal di padang pasir. Ketika Persia dan Romawi ingin melakukan ekspansi, memperluas kekuasaannya, mereka mencari dua hal. Yang pertama kekuasaan, yang kedua adalah kekayaan. Sedangkan Jazirah Arab, bangsa Arab, ketika mereka tinggal di padang pasir, kekuasaan apa yang mereka miliki di padang pasir? Tidak ada. Kekayaan apa yang mereka miliki ketika mereka tinggal di tengah gurun padang pasir? Tidak ada. Maka tidak ada alasan bagi Persia dan Romawi untuk menjajah Jazirah Arab pada saat itu. Ini alasan kedua. Alasan yang ketiga, kenapa harus Jazirah Arab? Karena Jazirah Arab terletak di tengah-tengah peradaban besar yang ada di dunia. Maka kalau kita melihat peta, kita akan menemukan sebuah fakta yang menarik, bahwa Jazirah Arab benar-benar terletak di pertengahan dunia.
Di baratnya terdapat Afrika, di utaranya ada Eropa, di Asianya, di timurnya ada Asia. Jadi Allah benar-benar memilih tempat yang ada di tengah-tengah dunia. Supaya apa? Supaya dakwah Islam dapat tersebar ke seluruh penjuru dunia. Maka, ikhwani fiddin rahimakumullah, ketika Allah memilih Jazirah Arab sebagai tempat landasan mendaratnya agama Islam, itu Allah tidak pernah main-main, apalagi hanya iseng belaka. Ini adalah 3 di antara hikmah yang Allah berikan. Kenapa harus Jazirah Arab? Ya semua banyak hikmah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah berkahi langkah-langkah kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.